Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pelumasan ya. Lalu apa sih sistem pelumasan? Sistem pelumasan sendiri adalah bagian hal yang terpenting dalam sebuah kendaraan ya. Karena dalam mesin bila tidak ada pelumasan, maka mesin akan cepat overheat ya. Dikarenakan gesekan antara besi dengan besi itu sangat eh, menghasilkan percikan panas yang berlebihan apabila tidak ada sistem pelumasan. Maka dipergunakanlah sistem pelumasan. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lain. Contohnya seperti crankshaft, connecting rod, dan komponen mekanisme katup. Pada saat mesin bekerja, gesekan antara komponen yang saling bersinggungan membuat mesin kehilangan tenaga dan keausan dari komponen. Bahkan mesin dapat berhenti beroperasi. Oleh karena itu, fungsi minyak pelumas adalah mencegah kontak langsung antara dua logam yang bergesekan. Itu secara lebih rincinya ya untuk sistem pelumasan ya. Jadi apabila tidak ada sistem pelumasan, maka mungkin engine akan cepat overheat ya, karena gesekan antara besi dengan besi ya, seperti tadi antara crankshaft dengan connecting rod atau misalkan komponen mekanisme katup ya. Untuk itu juga maka dipergunakanlah sistem pelumasan ya. Nah, sistem pelumasan sendiri terdiri dari beberapa komponen ya. Nah, untuk komponennya seperti oil pan, terus oil strainer, oil pump, dipstick. Dipstick ini untuk cek nanti teman-teman cek oli ya. Oil pressure switch dan oil filter. Nah, selanjutnya cara kerja minyak pelumas yaitu yang pertama, minyak pelumas membentuk lapisan tipis film minyak ya untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung antara dua buah logam. Minyak pelumas mendinginkan komponen mesin, lalu membuang kotoran-kotoran dari mesin. Terus yang terakhir melindungi komponen-komponen dari korosi ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, minyak pelumas membentuk lapisan tipis ya. Contoh dilihat di gambar ya. Itu yang berwarna biru itu merupakan lapisan minyak pelumas ya atau oil film. Nah, pelumas tersebut berada di antara dua buah besi ya, dua buah logam. Nah, fungsinya yaitu untuk mencegah gesekan antara kedua buah logam tersebut ya. Otomatis minyak pelumas akan masuk di antara dua buah logam tersebut ya. Seperti di gambar ya. Terus yang kedua, minyak pelumas mendinginkan komponen mesin. Nah, salah satu fungsi lain juga minyak pelumas yaitu fungsinya untuk mendinginkan komponen mesin ya. Jadi selain sistem pendingin, minyak pelumas juga berfungsi untuk mendinginkan komponen mesin ya. Terus yang ketiga, membuang kotoran-kotoran dari mesin. Nah, ketika kendaraan bekerja ya, pada saat kendaraan bekerja dalam waktu yang lama, walaupun pelumas berfungsi untuk mencegah gesekan ya, tapi tidak dapat dipungkiri gesekan tersebut pasti ada ya, walaupun kecil atau besar. Nah, otomatis gesekan tersebut lama-kelamaan akan menghasilkan sebuah partikel-partikel kecil ya. Nah, partikel-partikel kecil tersebut nantinya yang akan otomatis disaring oleh pelumas. Jadi pada saat itu otomatis oil filter akan menyaringnya ya. Jadi pada saat engine bekerja ya. Jadi selain itu juga sistem pelumas berfungsi
untuk uh, membuang kotoran-kotoran dari mesin ya. Yang terakhir, melindungi komponen-komponen dari korosi ya. Nah, yaitu macam-macam metode pelumasan ya. Ini salah satunya aja ya, yaitu model tekanan. Minyak pelumas disalurkan dengan cara ditekan untuk melumasi komponen-komponen mesin ya. Seperti yang dilihat, jadi yang pertama dari pressure fed tipe oil circuit system yang ini ya. Lalu sama oil pump dipompa dia akan menuju oil filter. Nah, oil filter main journal akan main journal terus naik juga ke atas ya, ke bagian dari mekanisme katup ya. Setelah itu kembali lagi ke bawah ya. Seperti itu kurang lebih model penekanan dari minyak pelumasnya. Macam-macam metode pelumasan ya. Ini untuk model percikan. Minyak pelumas dipercikan oleh connecting rod yang mempunyai oil sponge atau sendok ya. Bisa lihat di gambar ya. Model kombinasi percikan dan tekanan, minyak pelumas dipercikan untuk melumasi dinding silinder dan minyak pelumas ditekan untuk melumasi komponen-komponen yang lainnya. Ini untuk model percikan dan tekanan ya. Nah, ini salah satu dari pompa oli ya. Pompa oli pada tipe ini, oli dikompresikan di antara roda gigi dan bodi. Jika salah satu roda gigi diputar, maka roda yang satunya lagi akan berputar berlawanan akibat berlawanan ya. Akibatnya, oli yang berada di antara bodi pompa dan roda gigi akan didorong keluar dari sisi inlet ke sisi outlet ya. Jadi apabila satu roda gigi itu berputar ya, misalkan ini yang kiri diputarkan ke arah kanan, ke atas ya, ke bawah ya, maka otomatis yang kanan akan berputar secara berlawanan arah. Otomatis juga oli akan terbawa oleh roda gigi ya, dari inlet maka akan keluar ke outlet ya, karena terdorong ya. Terus oli mesin, ini kita udah masuk ke oli mesinnya. Oli mesin juga tidak asal sembarangan ya, tidak asal sembarangan memberi oli, memasukkan oli ya. Harus tahu spek-speknya. Jadi jangan sampai kita mengganti oli tapi itu yang akan menyebabkan mobil kita cepat rusak ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Untuk itu oli mesin ini harus benar-benar sesuai dengan SAE ya. SAE itu merupakan kode internasional yang umum digunakan pada setiap produsen oli ya. SAE ini singkatan dari Society of Automotive Engineers ya. SAE merupakan badan internasional yang menjelaskan kekentalan oli ya. Jadi kekentalannya harus kita pahami ya. Jangan sampai kita salah memasukkan oli ya. Contohnya seperti misalkan mobil keluaran tahun 2000-an, kita kasih oli yang misalkan 10W atau 5W, itu sangat sekali berbahaya apabila digunakan untuk mobil kelahiran atau keluaran tahun 2000-an ya. Selain SAE juga ada API ya, atau API, American Petroleum Institute ya, sebuah badan yang mengeluarkan sertifikasi oli ya. Ada 2 sertifikasi yang dikeluarkan, yakni kode Spark atau S ya untuk mesin bensin, dan kode C untuk combustion atau mesin diesel ya. Jadi teman-teman jangan sampai oli seharusnya untuk diesel teman-teman masukkan ke mesin bensin ya. Itu sangat berbahaya sekali ya, karena tidak masuk ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah mempergunakan atau salah membelinya ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama SAE ya, itu Society of Automotive Engineers ya.
Kode pada SAE menunjukkan kemampuan suatu oli dalam menjaga stabilitas kekentalan terhadap pengaruh suhu mesin dan lingkungan, baik itu dingin atau panas ya. Selain itu juga SAE sekarang digunakan untuk menentukan tipe mobil. Contoh tipe KR, NR memerlukan oli yang memiliki SAE kecil karena celah pada mesin semakin kecil ya. Cara membaca kode oli, contoh SAE 10W strip 40 artinya suhu terendah oli tingkat kekentalannya yaitu 10. Sedangkan pada suhu maksimum panas tingkat kekentalannya adalah 40 ya. Diikuti huruf W singkatan dari winter ya. Winter merupakan musim dingin ya kalau kita artikan di bahasa Indonesia ya. Yang artinya penggunaan oli tersebut bisa sampai min 20 derajat Celcius ya jika oli ini digunakan di pada saat misalkan musim salju ya kalau di luar negeri ya, kalau di kita gak ada ya. Oke, Bapak bahas lebih mendalam ya. Yang pertama, SAE sekarang digunakan untuk menentukan tipe mobil juga ya. Jadi contoh tipe KR, NR. Tipe KR itu tipe contoh mobil Terios yang lama ya, bukan yang sekarang. Itu tipenya tipe KR ya. Tipe KR, terus tipe NR itu untuk mobil-mobil sekarang ya. Yang sekarang itu hampir semuanya menggunakan tipe NR ya. Nah, untuk untuk tipe KR tipe NR tersebut maka digunakan oli yang lebih kecil ya. Lebih kecil tersebut berarti lebih encer otomatis ya. Kenapa harus lebih encer? Nah, harus lebih encer selain juga untuk kemampuan oli dalam menjaga stabilitas kekentalan terhadap pengaruh suhu mesin ya di lingkungan baik itu panas atau dingin. Itu juga kenapa harus lebih kecil? Itu dikarenakan antara blok mesin ya antara dinding silinder dengan piston ya, itu celahnya sekarang sudah semakin kecil, semakin rapat ya. Jadi 0,0 sekian ya. Jadi apabila teman-teman memasukkan olinya yang kental ya, misalkan teman-teman masukkan oli SAE-nya 20W ya, itu kan sangat kental ya, maka otomatis mesin akan bekerja sangat lambat, sangat berat ya, dikarenakan oli tersebut yang harusnya untuk melumasi ini malah memperlambat pekerjaan dari piston sendiri ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah memasukkan oli ya. Nah, untuk itu teman-teman harus benar-benar memahami tentang materi oli mesin ini ya, agar teman-teman nanti misalkan teman-teman di rumah punya kendaraan roda 4, teman-teman bisa merawat mobil teman-teman sendiri ya, seperti itu ya. Jadi untuk mobil-mobil sekarang yang tipe KR, tipe NR itu menggunakan oli yang yang kecil ya, SAE-nya ya 10W. Untuk tipe NR yang sekarang mungkin ada juga yang menggunakan 0W ya. 0W itu sudah seperti air, sangat-sangatlah cair ya, jadi tidak ada kentalannya ya. Itu dikarenakan antara celah di antara piston dengan dinding silinder sekarang udah semakin rapat ya, jadi harus digunakan oli yang encer. Terus juga oli untuk cara pembacaan oli teman-teman bisa baca saja ya. Jadi untuk baca oli, jadi SAE-nya misalkan 10W strip 40. Jadi pada saat oli tersebut keencerannya 10, jadi pada saat dingin 10W dan W itu berarti bisa digunakan dalam suhu luar ya, atau suhu outdoor atau di luar ya, itu sampai minus 20 derajat Celcius. Strip 40 berarti kekentalan maksimumnya itu 40 ya, maksimumnya 40.
pada saat kendaraan bekerja dalam kecepatan yang dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Itu. Selanjutnya kita bahas API atau American Petroleum Institute ya. Apa itu API? API adalah sebuah badan yang mengeluarkan sertifikasi oli ya. Ada 2 sertifikasi yang dikeluarkan, yakni kode spark ya. Spark itu berarti spark plug ya, jadi busi ya, jadi atau untuk mesin bensin ya, jadi udah ketahuan ya. Dan yang kedua kode C combustion, itu otomatis untuk mesin diesel ya. Jadi teman-teman lihat dulu di olinya, ada misalkan tulisannya 10W-40SN ya. S itu berarti otomatis mesin bensin ya. Untuk N nya nanti bahas di bawah ya. Terus misalkan 5W30 ya, 5W30. Terus C diikuti ini CK ya, CK-4 ya. Berarti C itu otomatis dia untuk diesel ya. Itu jadi teman-teman jangan sampai salah memasukkan oli ya. Jadi yang harusnya teman-teman masukkan oli bensin, teman-teman malah masukkan oli untuk diesel ya. Itu tidak baik ya, karena beda campurannya ya. Jadi bahan-bahannya mungkin ada yang berbeda ya. Itu. Nah, setelah huruf tersebut diikuti dengan huruf kedua sesuai abjad ya. Misalkan SA, SB, SC, SD, SE dan seterusnya ya. Huruf kedua tersebut bisa diartikan untuk mesin mobil yang lebih modern. Adapun standarisasi API ini juga disesuaikan dengan perkembangan jenis mesin mobil ya. Umumnya semakin tinggi huruf kedua akan menunjukkan spesifikasi yang lebih tinggi ya. Jadi kalau misalkan di sini ada misalkan yang engine oil yang TMO 10W-40SN, berarti S-nya itu untuk menunjukkan mesin bensin ya atau spark ya. Dan N-nya itu merupakan angka yang tinggi spesifikasi dari oli tersebut atau mobil tersebut ya. Jadi semakin tinggi hurufnya, maka semakin tinggi juga spesifikasi oli atau mobilnya ya gitu. Nah, contoh ini ya, kita baca sedikit lagi. Contoh 10W-40SN artinya suhu terendah oli tingkat kekentalannya 10, sedangkan pada suhu maksimumnya panas tingkat kekentalannya oli 40. Dan SN yaitu S menjelaskan mesin bensin dan N menunjukkan spesifikasi oli yang lebih tinggi ya gitu. Mungkin sekian ya yang bisa Bapak jelaskan, karena gak ada lagi nih, cuma 10 lembar ya, 10 halaman. Ini merupakan penjelasan tentang oli mesin. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan tanyakan ke guru yang bersangkutan. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada kekeliruan, mohon dimaklumi karena Bapak juga sama-sama masih belajar ya. Sebelum Bapak tutup, teman-teman silakan pelajari lagi baik-baik agar teman-teman bisa benar-benar memahami dari sistem pelumasan ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru aja tanpa teman-teman mengerti apa yang ditujukan oleh guru. Jadi maksud dari guru itu apa, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung saja ajukan ke guru yang bersangkutan. Jangan malu-malu ya. Mumpung teman-teman masih sekolah, silahkan tanyakan sebanyak-banyaknya biar teman-teman paham, biar teman-teman mengerti. Bapak tutup, sekali lagi mohon maaf, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.